Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu faminata asyrata. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaratu asnafin min ummati la yadkhulunal jannata illa man taba. Alhamdulillah wa syukrulillah. Para bapak ibu hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pengajian kita sebelumnya kita telah memasuki makalah yang ke-18, yaitu dari sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu dari Rasulullah, anak daripada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu paman Rasulullah, putranya namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi. Ibnu Abbas mendengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 10 macam, 10 kelompok ya, dari umatku. Ada 10 kelompok, 10 macam dari umatku, la yadkhuluna jannata, mereka tidak bisa masuk surga, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. 10 macam orang ini tidak akan masuk surga kecuali kalau bertaubat. Karena taubat itu menghapuskan dosa kalau memang dikabulkan oleh Allah taubatnya. Taubatnya memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, kalau sudah memenuhi syarat-syarat taubat, maka dosanya dihapus ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 10 orang itu? Awaluhum al-qalla. Nah, yang pertama adalah orang yang terlalu dekat ya dengan penguasa. Terlalu dekat dengan penguasa, mungkin ada tujuan-tujuan pribadi, ingin mendapatkan kedudukan atau mendapatkan sesuatu. Itu namanya al-qalla ya. Jadi berarti tidak boleh dilakukan seperti itu, kecuali kalau tujuannya baik, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang benar, mengajak kepada kebaikan, dan menolak kemungkaran. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kalau penguasa itu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Jadi meluruskan, itu dibenarkan, dibolehkan. Tapi kalau tujuannya itu terlalu dekat adalah untuk kepentingan pribadi, ya, ingin mendapatkan kedudukan atau harta, itulah yang dilarang.
namanya al-qalla, bi fathil qaf wa tasdidil lam, al-qalla. Wal jayyub, wal jayyub, ya, nanti masing-masing apa yang diterangkan oleh, yang disebutkan oleh Rasulullah itu nanti akan diterangkan satu persatu. Jayyub, jayyub itu orang yang mencuri kain kafan, ya. Mungkin ya disebutkan oleh Rasulullah itu kalau memang ada, ya, ada orang yang pekerjaannya itu mencuri, gitu ya. Ini sampai mencuri kain kafan, mencuri kain kafan mayat yang sudah ditanam, gitu. Kok ada pekerjaan seperti itu, ya. Namun baru-baru juga ada informasi seperti itu. Bukan hanya kafannya, malah mayatnya dicuri, gitu. Jadi lebih berat, lebih sangat lagi, gitu ya. Kalau jayyub ini kan mencuri kafannya, ya. Wa yuqalu al-jayyab bi fathil jim wa tasdidil ya, kama fil qaumus, ya. Wal qattat, yang ketiga adalah orang yang suka mengadu domba. Qattat, adu-adu, membuat fitnah, membuat onar sehingga terjadi kerusuhan-kerusuhan. Itu namanya qattat. Tidak akan masuk surga orang seperti itu. Wad daibub, daibub, ya, itu orang yang mengumpulkan wanita-wanita pelacur, ya, wanita-wanita pelacur, ya, mencari harta, ya, dipekerjakan. Kan ada sekarang ini istilahnya PKS, ya, pekerja seks komersial. Tapi oleh Majelis Ulama istilah itu diharapkan supaya dibuang, ya. Ya, jangan dipakai, sebab perbuatan zina itu bukan pekerjaan. Kalau itu dikatakan PKS, pekerja seks komersial. Jadi semacam pekerjaan, ya. Padahal zina itu bukan pekerjaan itu. Maka Majelis Ulama menentang, ya. Tolong itu apa namanya, jangan dipakai, gitu. Entah siapa dulu yang membuat seperti itu, ya. Ya. Jadi apa namanya, pekerja seks komersial, ya. Jadi seks itu dikomersialkan, itu maksudnya aja. Wadaibu, ya. Bi fathid dal wa sukunil ya. Wadayus, lan dayus, orang yang tidak punya cemburu, ya, cemburu, orang yang tidak punya cemburu walaupun keluarganya diganggu oleh orang lain, istrinya atau anaknya diganggu oleh orang lain, dia tidak punya cemburu sama sekali. Ya, orang semacam itu tidak akan masuk surga, kata Rasul, ya. Wasohibul arqabah, lan wong kang duweni kendang gede. Kendang itu alat musik, ya, kendang yang besar. Itu namanya sahibul arqabah, ya, kendang yang besar. Wa sahibul kubati, lan wong kang duweni kendang cilik. Jadi ada kendang besar, ada kendang kecil. Ini disebutkan dalam hadis ini, ya. Cuma kita tidak bisa memberikan apa namanya hukum yang pasti, karena ini masih memerlukan kajian-kajian, ya. Jadi kita baca, kita dengarkan aja apa yang disabdakan oleh Rasulullah seperti itu, ya. Mungkin ada yang bertanya, kendang gede itu kan, beduk itu kan lebih besar dari kendang. Jadi beduk itu mbae kendang, ya. Tapi kok dipakai di masjid, ya. Kalau berdasarkan hadis ini kan tidak boleh, haram itu. Tapi itu adalah peninggalan Wali Songo dulu, gitu. Jadi masjid-masjid itu di Jawa, khususnya di Jawa, pakai beduk itu untuk ditabuh, untuk sebagai tanda waktu sudah masuk
sholat. Itu wali-wali kok memakai itu ya. Jadi mungkin ada alasan yang lain. Jadi ada dalil hadis-hadis yang lain itu. Maka di sini ya kita ikuti saja apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Mungkin tujuannya adalah hanya untuk main-main aja. Jadi sahibul artabah wa sahibul kubah. Ya, jadi itu adalah musik pakai kendang, ada yang besar, ada yang kecil. Itu disebutkan oleh Rasulullah begitu ya. Wal utul ya. Wal utul itu orang yang tidak mau memaafkan kesalahannya. Ya, ada orang salah kemudian minta maaf. Kok dia tidak mau memaafkan? Tidak ada maaf bagimu. Nah, ini namanya orang yang keras. Ya, orang yang keras seperti itu oleh Allah, oleh Rasulullah dinilai tidak akan masuk surga. Ya, mestinya kan kalau orang minta maaf kan ya sudahlah ya saya maafkan ya. Ya, wal afina anin nas dalam Al-Qur'an ya. Jadi orang muttaqin ya itu sifatnya adalah orang yang suka memaafkan. Wal afina anin nas. Kalau orang minta maaf ya maafkan gitu. Ya, jangan keras walaupun dia memang benar gitu ya. Maka akhlak yang mulia itu akhlaknya orang muttaqin, suka memaafkan ya kesalahan orang lain. Lebih-lebih orang itu minta maaf gitu ya. Ya, orang yang tidak mau memaafkan ini dinamakan al-utul. Itu tidak masuk surga. Ya, karena tidak meniru sifat Rasulullah yang suka memaafkan. Tidak mengikuti akhlak yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, salah satu asma Allah itu kan Al-Afu, Allah yang Maha Pemaaf. Ya, Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Itu Allah itu Maha Pemaaf. Ya, mestinya ditiru. Ya, jadi sifat-sifat yang baik ya, itu harus ditiru oleh orang Islam. Nah, ini ada orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka orang itu tidak akan masuk surga ya. Wazanimu lan azzanim. Zanim itu maknanya adalah alladzi wulida minazina, anak yang dilahirkan dari pezinaan. Jadi anak zina itu tidak akan masuk surga menurut hadis ini ya. Menurut hadis ini bahwa anak hasil perzinahan itu tidak akan masuk surga. Wazani wal aku lan wong kang wani-wani liwalidayhi maring wong tuwa lorone wong. Ya, orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya itu tidak akan masuk surga. Ya. 10 macam orang tadi itu kata Allah itu dia tidak akan masuk surga kecuali apabila mereka bertaubat. Illa man taba. Orang yang bertaubat ya tentunya diampuni oleh Allah dosanya. Kalau sudah diampuni baru masuk surga. Jadi syaratnya harus taubat. Ata ibu minal dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak punya dosa. Begitu kata Rasul. Maka apabila kita menjadi termasuk ya salah satu daripada 10 macam yang disebutkan oleh Rasulullah tadi itu, hendaklah segera bertaubat agar supaya bisa masuk surga. Begitu hadis ini gitu ya. Kila dan ucapake li Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, duh Rasulullah, mal qalla iku punapa utawi kaaran qalla. Al qalla itu apa ya Rasul? Kanjeng Nabi kan menyebutkan pertama tadi adalah al qalla dan selanjutnya sampai 10 macam itu. Ada yang bertanya, al-qala itu apa ya Rasul? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yaiku wong yamsi kang lumaku wong baina yadayil umara'i dalam antarane
ngarepe piro-piro ratu, ya, pejabat, yaitu orang yang selalu pergi, ya, seringkali pergi ke pejabat, ya. Ai wa huwa asai ilaihim bil batil wal kadzib, gitu ya. Wa huwa yaiku wong, ya, asai kang lumaku ilaihim maring umara, orang yang pergi ke pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin pemerintahan, tapi bil batil kelawan gawa perkara batil, ya. Itu pengertiannya begitu, ya. Jadi pergi ke pejabat membawa sesuatu yang batil, wal kadhib lan goro. Dan nanti akibatnya sangat fatal kalau dia memberikan informasi yang bohong, kemudian pejabat tadi itu membuat kebijakan berdasarkan kebohongan tadi itu, maka menjadi fitnah. Karena, ya, bagaimanapun juga namanya pejabat itu didengar oleh orang banyak. Pemimpin memimpin rakyat, jadi tidak boleh bohong. Kalau sampai bohong, bahaya. Nah, ini misalnya ada informasi kebohongan, orang yang membawa berita bohong dibawa kepada pemerintah pejabat, itu sangat-sangat berbahaya, ya. Ingat saja pada zaman Bani Israel dulu, ya, sampai Nabi itu dibunuh, ya, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria dibunuh, ya, oleh orang-orang Israel, ya, gara-garanya mereka orang-orang Yahudi memfitnah kepada raja, ya. Akhirnya raja memutuskan Nabi Zakaria harus dibunuh, maka dibunuh Nabi Zakaria. Dosa yang paling besar Bani Israel itu adalah membunuh Nabi. Kemudian setelah itu anaknya, jadi putranya Nabi Zakaria yang namanya Nabi Yahya itu juga dibunuh, ya gara-gara fitnah tadi itu, ya. Jadi raja menerima fitnah kebohongan, ya, maka diputuskan oleh raja dibunuh. Nah, jadi sampai terjadi pembunuhan. Maka fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Nabi Isa itu pun juga difitnah oleh orang Yahudi, ya, sehingga raja memutuskan Nabi Isa supaya ditangkap, akan dibunuh, ya. Untung saja oleh Allah diselamatkan. Nabi Isa diropak ke langit, kemudian ditangkap oleh orang-orang, ya, petugas-petugas dari kerajaan. Itu yang ditangkap bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot namanya, yang wajahnya diserupakan kepada Nabi Isa. Itulah yang dibunuh, kemudian disalib. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin subbihalahum, akan tetapi diserupakan kepada mereka itu. Jadi ada orang yang wajahnya itu diserupakan dengan Nabi Isa, itulah yang ditangkap, akhirnya dibunuh dan disalib. Itu begitu besarnya fitnah yang dibawa, ya, kepada raja, kemudian raja mengambil tindakan. Itu bahaya. Maka Rasulullah mengharamkan orang yang pergi kepada pejabat dengan membawa kebatilan dan membawa kebohongan. Ya, mafhum mukhalafahnya tentunya kalau datang ke sana untuk membawa kebenaran, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya tidak disalahkan, bahkan diperintahkan, gitu, ya. Waqila lan den ucapake, juga ditanyakan mal jayyub, apa ya Rasulullah yang disebut dengan jayyub? Ajayyub, ya. Kolang dika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku an-nabash, tukang ngeduk kuburan, ya, ya. Jadi orang yang pekerjaannya
mengeduk kuburan, ya, tapi dia itu juga mencuri. Aisurraqul akfan minal kubur. Tegese wong-wong sing nyolong kapan saking kuburan. Aisurraqul akfan minal kubur. Jadi orang yang mencuri kapan dari kubur gitu ya. Mungkin ada ya di mana-mana. Qala ba'dus salaf, ngendika setengah ulama salaf, kana ana bi baladina nabasyun, ya, wa kana fil balad qadin salih. Kemudian seorang di antara ulama salaf itu menceritakan bahwa di negerinya, ya, di negeri ba'dus salaf tadi itu ada orang yang pekerjaannya tukang mengeduk kuburan, nabas. Kemudian di negeri itu ada seorang hakim yang soleh, ya, seorang hakim yang soleh. Falamma qarubat wafatuhu da'a dzalikan nabash, ya, ketika hakim tadi itu sudah mendekati wafat, sudah hampir wafat, mungkin umurnya sudah tua, mau meninggal, maka beliau memanggil tukang ngeduk kuburan tadi itu. Jadi orang tukang ngeduk kuburan tadi dipanggil oleh qadi atau oleh hakim ini. Wa qala laqad balaghani annaka tasrukul afan. Hakim tadi itu mengatakan begini, saya sudah menerima berita bahwa kamu ini, ya, tukang nyolong kafan, katanya begitu. Kamu ini pekerjaannya tukang mencuri kain kafan, ya, begitu. Wa qad danat wafati, dan sekarang ini sudah dekat kematianku, ya, saya sudah hampir mati. Wa qad a'tatu qimata kafni, saya sudah menyediakan harga kafanku, ya, ini saya siapkan untuk kamu, tapi nanti jangan dicuri kafan saya, dikubur gitu, kata hakim ini, ya. Fakhudhu al-an, ini saya beri uang seharga kain kafanku, tolong nanti kalau saya mati jangan diambil, jangan dicuri kan kafan, karena orang itu terkenal tukang mencuri kan kafan gitu, ya. Wala tahtikni, dan kamu jangan merusak, ya, bi qabri, jangan merusak aku di dalam kuburanku, ya. Fa ajabahun nabasy dzalika, maka tukang ngeduk kuburan tadi itu mau menerima, ya, dia mau menerima uang tadi itu, dan dia berjanji tidak akan mencuri kain kafan dari hakim tadi. Falamma jaa waktu mautihi sami'an nabash an-na'iyah, ya, ketika hakim tadi itu betul-betul sudah mati, ya, maka dia tukang ngeduk kuburan ini mendengar berita bahwa hakim itu sudah mati. An-na'iyah, ada berita-berita yang menyampaikan bahwa hakim sudah mati. Nah, setelah dia menerima berita bahwa hakim mati, fa akhbara zaujatahu bima waqa'a ma'al qadi. Kemudian dia menyampaikan pada istrinya apa yang pernah terjadi, ya, yaitu janji antara dia dengan hakim tadi itu, ya, bahwa hakim telah memberikan uang kepadaku harga daripada kain kafan agar supaya saya tidak mencuri kain kafannya, ya. Faqalat ihdzar, kemudian istrinya mengatakan begini, ya kalau begitu kamu harus takut, jangan sampai mencuri, kamu sudah janji kepada hakim seperti itu, katanya. Nah, falamma dufina fara fi nafsihi, ya, an yaksruqa
kafnahu. Nah, setelah hakim tadi itu mati, kemudian dia juga membuat kuburan, nafsunya bangkit. Ya, begitu dia ngeduk kuburan, kemudian hakimnya, jenazahnya juga sudah dikubur, nafsunya bangkit. Nafsunya bangkit, ingin mencuri gitu ya. Padahal dia sudah janji. An yasruqa kafnahu. Nafsunya bangkit, dia akan mencuri. Faqala zaujatuhu la taf'al. Oleh istrinya diingatkan, jangan, kamu jangan melakukan seperti itu. Tapi falam yaltafit, dia tidak menggubris apa yang dikatakan oleh istrinya tadi itu, dia tidak menggubris, ya. Kemudian tetap saja falam yaltafit ila qauliha. Falamma khafaral qabra wa dakhala fi, ya. Kemudian karena dia tidak menggubris istrinya, dia terus saja melakukan perbuatannya itu, ngeduk kuburan, masuk untuk mencuri kain kafan ini. Falamma hadara al-qabra wa dakhala fi faidan al-maitu qad ujlisa. Setelah dia masuk ke dalam kubur, ya, apa yang dilihat? Dia melihat mayit itu duduk gitu ya. Jadi dudukkan gitu ya. Jadi mayit itu didudukkan. Mungkin ketika didudukkan itu kan untuk dialog, ya. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, kan ada keterangan hadis kan begitu. Jadi didudukkan, kemudian oleh malaikat mungkar nakir ditanya, ya, man rabbuka wa man nabiyuka dan sebagainya itu, ya. Ini dilihat kok mayatnya duduk gitu ya. Faqala ahadul malakainil akhar. Kemudian dia ini mendengar salah satu dua malaikat mengatakan kepada temannya, malaikat mungkar, ya, nakir itu berdialog, ya, dia dengar itu, ya. Ya, Sammi rijlaihi, coba supaya dicium kedua kakinya, ya, kedua kaki daripada jenazah hakim tadi itu supaya dicium, ya, oleh temannya, yaitu oleh salah seorang daripada malaikatnya, malaikat mungkar nakir, ya. Fasammahuma, kemudian oleh malaikat kaki tadi itu, kakinya hakim itu dicium. Setelah dicium, maka laisa fihi masyai'un, dia mengatakan bahwa jenazah atau hakim ini baik, kakinya tidak pernah digunakan untuk berbuat maksiat, tidak ada dosanya, berarti kakinya ini bersih, gitu ya. Innahu lam yas'a bihi ma fi maksiatin qattu, dia tidak pernah menggunakan kakinya itu untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, katanya. Berarti dia ini hakim yang baik, dia tidak pernah menggunakan kakinya untuk jalan ke maksiatnya. Faqala sammi yadaihi, kemudian malaikat yang satu mengatakan lagi, coba tolong dicium kedua tangannya. Kedua tangan hakim ini dicium. Fasammahuma, kemudian diciumnya tangan itu. Faqala lam ya'mal bihi ma maksiatan. Setelah dicium dia mengatakan, ya, dia mengatakan setelah mencium tangannya bahwa hakim ini baik, dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat dengan kedua tangannya, tangannya bersih, gitu. Kalau tadi itu kakinya, sekarang tangannya, katanya. Qala sammi ainaihi, kemudian malaikat yang satu mengatakan, coba dicium kedua matanya, ya, kedua matanya dicium. Fasammahuma, maka diciumlah kedua mata itu. Wa qala innahu lam yandur bihima ila muharramin qat. Oh, ternyata dia baik, hakim ini tidak pernah melihat kepada sesuatu yang diharamkan sama sekali. Dia itu bersih, kedua matanya tidak digunakan untuk maksiat, ya. Faqala sammi sam'ahu, kemudian malaikat yang satu menyuruh mencium telinganya,
coba dicium telinganya. Fasamma, ya, ahata udhunaihi falam yajid syai'a. Kemudian malaikat satunya itu mencium salah satu dari kedua telinga itu. Nah, setelah dicium, dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya telinganya yang satu itu bagus, gitu, bersih, tidak ada bau yang jelek. Ya, thumma sammal ukhra. Kemudian mencium telinga yang satu. Jadi telinganya Hakim ini yang satu dicium tidak ada apa-apanya, bersih. Kemudian mencium lagi yang satu. Setelah mencium yang satu, fawaqafa, dia berhenti, gitu, berhenti. Faqala hatul malakaini ma wajatta. Ditanya oleh malaikat satunya, apa yang kamu dapatkan? Ya, apa yang kamu dapatkan dari telinga yang satu? Qala ba'dhan natnin. Malaikat itu menjawab, saya kok membau busuk, gitu. Dari telinganya yang satu itu harum, yang satu kok ada busuknya, gitu. Ya, ba'dhan natnin itu artinya agak busuk, gitu. Jadi tidak busuk betul, ba'dhan natnin, ya, agak busuk itu, ya. Qala atadri ma hadhihin natna. Tahukah kamu apa yang menjadikan bau ini, yang menjadikan telinganya berbau busuk ini apa? Ya. Kemudian dia menjawab sendiri, innahu asgha bi ahadai, ya, sam'aihi ila ahadil khasmaini aktsara minal akhar. Malaikat itu menjawab sendiri bahwa dia mendengarkan dua orang yang sedang bertengkar, ya, orang yang sedang bertengkar, ya. Hakim ini tidak adil itu, ya. Dia mendengarkan salah satu daripada dua orang yang bertengkar ini lebih banyak mendengarkan yang ini daripada yang lain itu. Jadi AB, ya, AB. Dia lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh A daripada yang disampaikan oleh B. Jadi kurang adil itu. Itu saja sudah jadi masalah, gitu. Inilah hakim, ya. Berarti itu dinilai tidak adil. Mestinya harus sama A dan B. A itu mengatakan 5 perkataan, B juga harus 5, gitu. Kalau sampai berbeda, hakim itu kena, gitu. Ini kan berat itu, ya. Jadi hakim itu, wah, berat itu hakim itu, ya. Cuma begitu saja itu jadi masalah. Fanfuh bi, ya. Maka sekarang coba tolong ditiup, telinga itu ditiup. Falamma nafakha fihi kharajat minhu nar. Setelah telinga yang bau busuk tadi itu ditiup, keluar api, ya. Ya, kharajat minhu nar, keluarlah api. Imtala al-qabru minha naron. Kuburan itu penuh dengan api, gitu. Jadi dari telinga yang berbau busuk tadi itu ditiup, keluar api, ya, sehingga kuburan itu penuh dengan api. Falahiqa basaran nas fa'amiyah, ya. Kemudian api itu mengenai mata orang yang ngeduk kubur tadi itu, yang mau mencuri kafan, gitu. Jadi api itu mengenai mata daripada tukang ngeduk sumur tadi itu, fa'amiyah, kemudian dia buta matanya. Kada fi qam'in nufus, demikianlah diterangkan di dalam kitab Qam'un Nufus, keterangan cerita ini diterangkan di dalam kitab itu. Jadi barangkali inti daripada cerita ini bahwa seorang hakim ini harus betul-betul adil. Kalau sampai tidak adil, ya seperti tadi itu, ya, keluar api. Kemudian si pencuri tadi itu matanya buta gara-gara kena api yang keluar dari telinga tadi itu. Itulah sehingga Rasulullah mengatakan orang yang pekerjaannya itu tukang mencuri kafan ini tidak akan masuk surga kecuali kalau bertaubat. Waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad maula ya sholli wa sallim
lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaital khasmi wal hakami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabatu bihi naslan lidhi ukumi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana aghfir lana ma madha ya wasi'al karam Allahumma bana bi'ala wa alimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqadan naqina Allahumma ij'alna aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.